Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم عن النار. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam Al-Qur'an adalah nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan. Allah menyebutkan dalam ayatnya, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana." Wadhkuru, ingatlah oleh kalian nikmat yang telah kuberikan kepada kalian, di mana kalian tadinya saling bermusuhan, kemudian dengan nikmat yang Allah curahkan kepada kalian sehingga kalian menjadi bersaudara. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lainnya, dari sekian banyak ibadah, dari sekian besar keagungan seseorang mendekatkan diri kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan persaudaraan. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Al-mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'ullah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna ash-shalata" ila akhir ayat. Kaum mukminin dan kaum mukminat mereka saling bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Ya, kemudian Allah baru menyebutkan amalan-amalan yang mulia, dari amal ma'ruf, mencegah kemungkaran, menegakkan sholat, membayar zakat. Namun Allah Subhanahu wa taala memulai ibadah-ibadah itu semuanya dengan persaudaraan. Karena tidak akan mungkin seseorang mereka melakukan ibadah yang benar kecuali adanya saling mencintai di antara mereka. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau membangun peradaban, ketika beliau membangun negara yang kemudian di balik peradaban tersebut tersebarlah kebaikan Islam ke seluruh dunia. Sebelum Nabi memikirkan perekonomian, sebelum Nabi memikirkan hal yang lain, yang pertama kali yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah mempersaudarakan dua suku yang ada di kota Madinah pada waktu itu, suku Aus wal Khazraj. Bertahun-tahun, bahkan beratus-ratus tahun mereka berperang, telah ditempuh beraneka ragam cara agar mereka bisa bersaudara. Tapi subhanallah, metode dan taktik Nabi SAW ketika beliau datang ke kota Madinah, beliau berhasil mempersaudarakan suku Aus dan suku Khazraj, karena Nabi SAW menyadari kekuatan umat Islam, ya, kekuatan hamba-hamba Allah. Mereka akan bisa mendirikan sebuah negara yang itu bisa menyebarkan kebaikan seluruh dunia. Tidak mungkin dimulai dengan perpecahan, tidak mungkin dimulai dengan permusuhan, tapi itu dimulai dengan persatuan. Makanya Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, seorang pendeta Yahudi yang dia telah lama menunggu datang Nabi SAW ke kota Madinah, dan dia menceritakan awal pertama kali kalimat yang kudengar dari mulut Nabi Muhammad SAW ketika beliau berhijrah ke kota Madinah, "Ya ayyuhan nas." Apa
materi yang dipilih oleh Rasulullah. Ketika beliau datang ke kota Madinah, Rasulullah mengatakan, wahai seluruh manusia, afsyus salam, sebarkan salam di antara kalian, berikanlah makanan kepada orang yang membutuhkan, sambunglah tali silaturahmi, dan sholatlah kalian di malam hari ketika manusia dalam keadaan tertidur, maka kalian akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi sekian banyak materi-materi yang bisa dipilih dalam pembahasan agama, dalam pembahasan Islam. Ternyata masalah yang dipilih oleh Nabi SAW sesuatu yang bisa menguatkan persaudaraan di antara mereka. Sebarkan salam, memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, menyambung tali silaturahmi. Bahkan hadirin, kalau kita melihat lebih jauh, seluruh rukun-rukun Islam, seluruh ajaran-ajaran Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita, itu semuanya dilakukan secara berjamaah, itu semuanya dilakukan untuk memperkuat ukhuwah. Salatul Jumat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan seminggu sekali, sejumat sekali, berkumpul seluruh kaum muslimin di masjid. Ini tujuannya adalah untuk mempererat di antara mereka. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan salat 5 waktu berjamaah bagi kaum laki-laki di masjid. Ini juga untuk persaudaraan. Demikian juga Allah mensyariatkan zakat, di mana orang yang kaya dan ada yang miskin, yang itu dikhawatirkan ada kesenjangan di antara mereka, ada kebencian di antara mereka, karena sebagian dilapangkan rezekinya, sebagian disempitkan rezekinya. Untuk menutup itu semuanya, yang kaya memberikan zakat kepada orang yang fakir, memberikan zakat kepada orang yang miskin, supaya kesenjangan itu semakin berkurang. Iya, dan tidak ada rasa benci di antara mereka. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan yang namanya haji, berkumpul seluruh manusia yang komunitasnya bukan hanya sedaerah dengannya, sebangsa dengan dia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan seluruh manusia di muka bumi ini. Mereka berkumpul di Arafah, berkumpul di Mina, berkumpul di Muzdalifah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah persaudaraan, untuk mereka saling mengenal, untuk mereka saling mencintai. Karena disitulah kekuatan umat Islam. Ketika mereka bersatu, ketika mereka saling mencintai, ketika mereka saling menguatkan, disitulah musuh-musuh Allah mereka akan takut dengan umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita kembali dan melihat sejarah kehidupan Rasulullah SAW, kecintaan sama mereka begitu indah. Persaudaraan di antara mereka adalah persaudaraan yang tulus. Persaudaraan bukan dibangun di atas harta. Persaudaraan bukan dibangun di atas kepentingan. Persaudaraan bukan dibangun di atas maslahat. Persaudaraan bukan dibangun di atas suku. Tapi persaudaraan mereka dibangun di atas iman, di atas umat Nabi Muhammad sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ketika orang-orang muhajirin hijrah ke kota Madinah, yang mana orang-orang muhajirin mereka meninggalkan harta mereka, meninggalkan keluarga mereka, yang otomatis mereka tidak punya harta, yang otomatis mereka tidak punya keluarga. Hal yang dilakukan oleh Nabi SAW, Nabi mempersaudarakan sahabat-sahabat yang datang dari Mekah dengan sahabat-sahabat yang ada dari Madinah. Di antara yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW adalah Abdurrahman bin Auf dengan Rabi bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Kemudian Sa'ad bin Rabi berkata kepada Abdurrahman yang datang dari Makkah, "Wahai Abdurrahman, saya adalah orang yang paling banyak uang di negeri ini. Saya orang kaya. Maka pilihlah di antara kebun yang kupunya, silakan kau ambil. Silakan kau ambil." Subhanallah, kebun, harta yang paling berharga yang dimiliki oleh orang-orang Madinah pada waktu itu adalah kebun kurmanya mereka. Tidak ada ikatan saudara darah, tidak ada saudara rahim. Mereka dipersaudarakan oleh Nabi di atas iman, dan mereka sebelumnya belum saling mengenal. Mereka sebelumnya belum saling memberikan manfaat. Tapi demikianlah pengorbanan yang dididik oleh Nabi SAW untuk tulus membela, menolong saudaranya. Kemudian kata Sa'ad bin Rabi, "Aku memiliki 2 orang istri.
Silakan kau pilih mana di antara dua istriku yang paling cantik, aku akan ceraikan dia, dan selesai masa idah silakan kau nikah dengan dia. Subhanallah. Harta istri diberikan kepada sahabatnya. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, jazakallahu khairan. Semoga Allah memberkahi hartamu, tunjukkan kepadaku di mana pasar. Sementara hari ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, si A dan si B sama-sama muslim, sama-sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ribut, mereka saling mencela, mereka saling mencaci, mereka saling merendahkan, mereka saling menjatuhkan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka main fisik. Karena apa? Karena fulus, karena rupiah, karena beberapa lembaran-lembaran rupiah mereka menghalalkan untuk mencela saudaranya. Iya dan billah. Di mana pengakuan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di mana bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adapun para sahabat Rasulullah, mereka buktikan cinta mereka kepada Islam, cinta mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara prinsip dalamnya Rasul mempersaudarakan di antara mereka, dan mereka siap berkorban untuk segalanya dari perkara dunia ini untuk menjaga persatuan tersebut. Demikian juga para hadirin, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang seorang tamu pada waktu itu, dan kemudian Nabi berkata kepada sahabatnya, siapa di antara kalian yang menjamu tamuku? Kemudian sahabat dari Ansar berkata, saya ya Rasulullah, saya akan menjamu dia. Dan kemudian dia pulang ke rumahnya, dia sampaikan kepada istrinya, hari ini, malam ini kita akan menjamu tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudaranya seiman, saudaranya seislam. Dan ternyata istrinya tidak punya makanan di rumah kecuali hanya untuk cukup untuk dirinya saja dan keluarganya. Kemudian sahabat ini berkata kepada istrinya, wahai istriku, matikan lampu, hidangkan makanan dan matikan lampu, supaya tamu kita, mereka tidak tahu kalau kita tidak ikut makan bersama mereka, agar mereka bisa kenyang makan di malam hari ini. Adapun kita biarkanlah kita lapar sesaat, yang penting kita memuliakan tamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka belum kenal sebelumnya, mereka belum ada ajas manfaat sebelumnya, mereka tidak diikat dengan tali persaudaraan, tali darah. Tapi subhanallah, mereka diikat tali persaudaraan di atas iman, di atas Islam. Maka wajar para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah memuji ketulusan mereka, Allah memuji keikhlasan mereka, Allah memuji kebaikan mereka, karena mereka tidak pernah melakukan sesuatu karena dunia atau karena masalah yang lainnya, tapi mereka melakukan sesuatu karena ketulusan, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan subhanallah, dalam kondisi mereka berselisih, dalam kondisi mereka berdebat antara satu perkara dengan perkara yang lain, para hadirin, mereka memberikan contoh kepada kita bagaimana persaudaraan tetap terjaga. Ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala berselisih dengan Zaid bin Thabit dari perkara-perkara agama, dari perkara-perkara fikih, pada saat itu Abdullah Zaid bin Thabit berkata kepada Abdullah bin Abbas, yang siap menantang Abdullah bin Abbas untuk membahala di depan Ka'bah. Saya yang benar atau dia yang benar? Dan para ulama mengatakan perselisihan di antara mereka sampai mengajak debat, sampai mengajak mubahalah, karena mereka yakin sesuatu dengan ilmu, sehingga dia yakin apa yang saya lakukan adalah benar, ucapan adalah batil. Perselisihan terjadi. Tapi subhanallah, persaudaraan tetap tidak luntur, persaudaraan tetap tidak hilang. Mereka tetap saling menguatkan, saling mencintai. Ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu melihat Zaid bin Thabit mengendarai untanya, dan kemudian beliau memegang ke kanan untanya Zaid bin Thabit, dan beliau berkata, demikianlah kami memuliakan para ulama kami. Dan Zaid bin Thabit mengambil tangannya Abdullah bin Abbas, dan beliau berkata, demikianlah kami memuliakan ahli baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika meninggal Zaid bin Thabit, Abdullah bin Abbas berkata, telah pergi hari ini orang dengan ilmu yang sangat banyak, padahal mereka berselisih. Ya, mereka ada hal yang mereka tidak sepakat.
dalam sebuah permasalahan, tapi itu tidak membuat mereka saling membenci, tidak membuat mereka saling menjatuhkan, tidak membuat mereka menghilangkan persaudaraan tersebut. Dan lagi-lagi mari kita evaluasi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Hanya beberapa lembaran rupiah, hanya beberapa perkara-perkara dari dunia ini, kita menghancurkan persaudaraan, kita meruntuh peradaban yang telah dibangun oleh Nabi SAW. Maka kita harus banyak-banyak bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah dari persaudaraan ini. Karena Nabi sangat menjaga hal-hal yang seperti ini. Nabi menutup segala pintu yang membuat para sahabat saling berpecah. Nabi menutup segala pintu agar mereka saling mencintai. Jangan ada hal-hal yang tidak baik yang merusak persaudaraan mereka. Di antara hal yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika orang-orang Ansar berkata, "Ya Ansar," ketika orang Muhajirin memanggil "Ya Muhajirin," mereka membanggakan suku mereka, mereka membanggakan golongan mereka. Hanya sebatas kalimat ini yang keluar dari mulut sahabat Rasulullah SAW. Nabi berkata, "Da'ha," tinggalkan ucapan-ucapan jahiliyah ini. Ini ucapan-ucapan yang sangat busuk, kata Nabi Muhammad SAW. Mereka coba memanggil "Ya Muhajirin," "Ya Ansar." Mereka tidak saling mencela satu dengan yang lainnya. Mereka tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Mereka tidak saling mencaci maki satu dengan yang lainnya. Hanya memanggil orang Ansar, memanggil Ansar, Muhajirin, memanggil Muhajirin. Tapi Nabi SAW dengan marah dan tegas untuk menghentikan ucapan mereka tersebut. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang mengaku kita cinta kepada Rasulullah, maka cintailah apa yang dicintai oleh Rasul. Di antara hal yang dicintai oleh Rasul, Rasul mencintai umatnya. Rasul mencintai orang-orang yang beriman kepadanya. Rasul mencintai persaudaraan di antara umatnya beliau. Maka kita sebagai orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, maka cintailah apa yang beliau cintai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum innahu samii'un 'aliim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhiru da'wana wa aqimus shalah.